Timnas Indonesia udah bakal hajar Myanmar di Asia Games 2023. Ya, 5 alasan Timnas Indonesia U22 bakal hajar Myanmar di Asia Games 2023. Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 bakal melakoni laga kedua di grup Asia Games 2023 kontra Myanmar pada Kamis 4 Mei 2023 sore pukul 16.00 WIB. Jelang menghadapi Myanmar, Timnas Indonesia U22 sudah punya bekal yang cukup. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses meraup 3 poin di laga pembuka grup A saat menghadapi Timnas Filipina U22. Nah, sebab itu Timnas Indonesia U22 diprediksi mampu menggila melawan Myanmar di laga kedua tersebut. Lantas apa saja alasan Timnas Indonesia U22 bakal hajar Myanmar? Berikut 5 alasan Timnas Indonesia U22 bakal hajar Myanmar di SEA Games 2023. Yang pertama, Timnas Indonesia dalam kondisi yang baik. Timnas Indonesia U22 dalam kondisi baik jelang lawan Myanmar di laga kedua grup A SEA Games 2023. Terlebih waktu istirahat Timnas Indonesia U22 lebih banyak ketimbang Myanmar. Untuk diketahui, sebelum bersua Timnas Indonesia U22, Myanmar bakal berhadapan dengan lawan Timur Leste terlebih dulu. Laga itu berlangsung pada Selasa 2 Mei 2023. Sementara Timnas Indonesia U22 sudah melakoni laga pertamanya pada 29 April 2023 kontra Filipina. Sebab itu, Timnas Indonesia U22 harusnya bisa mengambil keuntungan dari waktu istirahat yang lebih panjang ketimbang Myanmar. Selanjutnya, urutan kedua dihuni pemain yang berpengalaman. Kemudian Timnas Indonesia U22 juga dihuni oleh pemain berpengalaman. Ambil contoh seperti ada nama Pratama Han dan juga Marcelino Ferdinand. Keduanya turut membela Timnas Indonesia level senior. Selain itu, Pratama Han dan juga Marcelino Ferdinand juga pemain yang bermain di luar negeri. Pratama Han bermain untuk tim Jepang yakni Tokyo Verdy, sementara Marcelino Ferdinand membela timnas Belgia yakni KMCK Denze. Selanjutnya nomor 3, Timnas Indonesia unggul rekor pertemuan. Tak hanya soal pemain, Timnas Indonesia U22 juga punya catatan manis ketika bersua Myanmar di ajang SEA Games tersebut. Diketahui sejak SEA Games 1977, Timnas Indonesia sudah bersua Myanmar sebanyak 13 kali. 7 diantaranya berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia, sedangkan 2 lainnya imbang. Serta Timnas Indonesia hanya pernah kalah 4 kali, bahkan di pertemuan terakhir SEA Games 2021, Timnas Indonesia U22 sukses menghajar Myanmar dengan skor akhir 3-1. Urutan keempat, jaga asa ke final. Ya, Timnas Indonesia U22 punya target mendulang medali emas SEA Games 2023. Sebab itu, Garuda Muda harus menjaga asa lolos dari fase grup menuju semifinal. Karena itu, Timnas Indonesia U22 mengincar kemenangan di setiap pertandingan, termasuk lawan Myanmar. Jika memang kontra Myanmar, maka Timnas Indonesia U22 bakal mengoleksi 6 poin. Dengan kata lain, langkah Timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal kian semakin terbuka. Di selanjutnya, yang pertama, lanjut tren kemenangan. Ya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Timnas Indonesia U22 berhasil mendulang 3 poin di laga pembuka kontra Filipina. Ketika itu Garuda Muda menang dengan skor 3-0. Sebab demikian, Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan kian terpicu untuk kembali melanjutkan tren kemenangan tersebut. Myanmar pun dijadikan target untuk dikalahkan oleh Timnas Indonesia U22. Sebagaimana Timnas Indonesia tersebut akan menghadapi lawan-lawannya begitu berat di grup A. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan yang akan dihadapi Timnas Indonesia? Pelatih Myanmar akui perbedaan level dengan Timnas U22 Indonesia. Ya, pelatih Myanmar Michael Faiten-Binor berbicara soal level tim asuhannya yang berbeda dengan Timnas U22 Indonesia. Timnas U22 Myanmar akan menghadapi Timnas U22 Indonesia pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Timnas U22 Myanmar bakal menghadapi skuad Garuda Muda di Stadion Olimpik Phnom Kamboja pada Kamis 4 Mei. Myanmar sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Timnas U22 Indonesia. Tim berjulukan The Asian Lions itu menang tipis 1-0 atas Timor Leste dalam laga perdana pada Selasa 2 Mei 2023. Sedangkan Timnas Indonesia U22 menang 3-0 atas Filipina pada Sabtu 29 April 2023.
Ya, jelang menghadapi timnas U22 Indonesia, juru taktik Myanmar pun bicara soal kekuratan tim asuhan Indra Shafri. Michael Faichentenbiner mengatakan bahwa timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2023 dengan motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, pemain yang dibawa ke ajang 2 tahunan ini juga tidak main-main. Faichentenbiner mengatakan pemain timnas U22 Indonesia yang dibawa ke Kamboja adalah pemain-pemain bagus. Bahkan Rizky Ridho dan juga kawan-kawan diyakini memiliki pengalaman yang bagus. Apalagi sebagian pemain yang membela skuad Garuda Muda rata-rata telah main reguler di kompetisi Liga 1. Dengan begitu, Faichentenbiner menilai para pemain timnas U22 Indonesia berada di level yang berbeda dengan Myanmar. Witan Sulaiman dan juga kawan-kawan memang tampil reguler di Liga 1 dan tentu itu membuat mereka memiliki banyak pengalaman dalam bermain. Jika saya lihat daftar pemain dari Indonesia, mereka bermain untuk Persija Jakarta, Makassar, dan juga klub besar lainnya, ujar Michael Venter. Mereka juga bermain sebanyak 20 hingga 22 pertandingan. Itu merupakan level yang berbeda buat kami, lanjut pelatih asal Myanmar tersebut. Lebih lanjut, Faichentenbiner mengakui bahwa timnas U22 Indonesia pada ajang 2 tahunan itu merupakan salah satu tim yang bagus. Wah, ternyata pelatih asal Myanmar tersebut mengakui kekuatan dan keahlian timnas Indonesia ya. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diyakini merupakan pemain-pemain yang bagus. Ia mengaku ini berbeda dengan Myanmar yang hanya membawa pemain muda. Menurutnya, Myanmar membawa pemain muda dengan rata-rata kelahiran tahun 2000 dan 2005. Ia mengaku mereka memang telah bermain di Liga Myanmar. Akan tetapi tak semua pemain muda mendapatkan menit untuk bermain. Sehingga tak banyak pemain yang memiliki banyak pengalaman seperti pemain timnas U22 Indonesia. Di sini, SEA Games Indonesia merupakan tim yang sangat kuat. Sedangkan tim kami menjadi tim paling muda karena hanya punya pemain kelahiran 2000 dan juga 2005, kata Fain. Mereka semua bermain di Liga Myanmar, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim utamanya, ucap pelatih asal Myanmar tersebut. Selanjutnya, situasi ini memang tidak mudah untuk pemain Myanmar, apalagi beberapa tahun terakhir Faichentenbiner mengaku sepak bola Myanmar sempat kesulitan. Dari permasalahannya mulai dari COVID-19 dan juga yang lainnya. Menurutnya, hal ini memiliki dampak yang luar biasa karena liga juga sempat berhenti dan ikut bukan sebuah keuntungan buat timnya. Justru berhentinya liga bisa menjadi kelemahan buat Myanmar karena semakin banyak pemain yang tidak mendapatkan jatah bermain di kompetisi. Situasi ini pun yang membuat Faichentenbiner pusing karena pemain yang dibawa ke SEA Games 2023 juga pemain yang tak tampil pada event sebelumnya, sehingga semua butuh dipersiapkan secara matang dan tanpa masalah. Dalam beberapa tahun terakhir di Myanmar tidak mudah buat pemain karena ada COVID-19 dan lainnya. Liga juga terhenti selama 2 tahun, jadi ini bukan sebuah keuntungan, tutur pelatih Myanmar tersebut. Dengan situasi yang ada saat ini, alih-alih mencemaskan pertandingan melawan Indonesia nantinya, sang nahkoda mengaku bahwa ia harus tetap berusaha dan optimis bisa terus mengembangkan skill para pemain. Bahkan dalam ajang 2 tahunan ini, para pemainnya diharapkan bisa menyerap banyak pengalaman bertanding nantinya. Saat ini kami berusaha untuk terus berkembang dan mendapatkan pengalaman buat pemain. Wah, ternyata timnas Indonesia jauh lebih baik ketimbang timnas muda asal Myanmar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat dan komentar kalian di video ini.